Bab 479. Iblis pun gemetar. Sesudah bersusah payah, Devan bisa mengeluarkan kapak Aksira dari dalam magma. Kapak ini lebih berat dari yang Devan bayangkan sebelumnya. Padahal, macam-macam benda akan mengapung di atas magma, karena berat jenisnya jauh lebih tinggi dibandingkan air. Tapi saat tenggelam di dalam magma, kapak Aksira masih sangat berat. Karena memang dilihat dari ukurannya saja sudah pasti berat, karena kapaknya punya panjang 100 meter. Seolah-olah terbuat dari batu. Dengan gravitasi Athenos yang 100 kali lipat, kapak ini akan seberat gunung. Dengan kekuatan biasa, Devan tidak bisa mengambilnya dari dalam magma. Maka dari itu, Devan mengerahkan tinju langit runtuh dari bawahnya. Dengan daya dorong yang sangat kuat, kapak Aksira akhirnya bisa Devan keluarkan dari magma. Sesudah keluar dari magma, Devan bisa merasakan kalau kapak Aksira jadi semakin berat. Bahkan kalau kamu benda ini diayunkan, karena sangat berat, efeknya akan luar biasa. Melihat yang baru saja terjadi, para iblis yang ingin memperkosa kedua wanita itu langsung terpana. Devan belum mati. Bahkan Devan juga sudah mengambil senjata Dewa Marduk. Mereka tahu seperti apa senjata Dewa Marduk dan pernah melihatnya. Mereka tahu kalau ini adalah artefak. Tapi tidak ada yang berani mengambil benda ini. Sebab, ketiga iblis terkuat di sini pun tidak bisa mengalahkan Dewa Marduk. Kalaupun menang, mustahil mereka mampu mengangkat kapak Aksira, apalagi menggunakannya. Fiuh, akhirnya dapat juga. Devan makin bersemangat. Walaupun pedang batu Devan sangat kuat, tapi ia juga punya wujud lain yaitu pedang Caliban yang bahkan lebih kuat lagi. Tapi pedang Caliban cuma bisa dipakai beberapa detik, kalau digunakan terus-menerus, Devan bisa menjadi idiot. Tapi senjata Dewa Marduk ini berbeda. Asalkan bisa mengayunkannya, serangannya akan semakin mematikan. Dan dengan tubuh Kirin, Devan akan punya daya tahan yang sangat luar biasa. Padahal bagi seorang iblis tingkat 6, meskipun bisa mengayunkan kapak Aksira, mereka mungkin cuma bisa melakukannya sekali atau dua kali. Tapi Devan bisa mengayunkannya sesuka hati. Bisa dikatakan, dengan senjata ini, siap, Devan bisa mengalahkan seluruh Nixiabat sendirian. Kapak Aksira keluar dari dalam magma, Devan segera bersiap untuk memasukkannya ke dalam tas harta karun. Tapi, matanya tiba-tiba melihat kalau Nica akan diperkosa para iblis. Ada juga Galvina yang sedang ditahan dua iblis lainnya. Salah satu tanduk di kepalanya patah. Kelihatannya sangat kesakitan. Cari mati. Devan langsung geram dan dia mengaktifkan kaki petir. Ternyata berhasil. Meski dengan memegang kapak Aksira kecepatan kaki petir jauh melambat. Tapi, itu tergantung masing-masing. Bagi orang lain, Devan masih secepat kilat. Dia memegang gagang kapak dengan diameter 3 meter di kedua tangannya dan menebas iblis itu. Ketika para iblis melihat Devan melambaikan kapak Aksira, mereka tentu saja berusaha melarikan diri. Tapi tidak mereka duga adalah kapak Aksira sudah berada di atas kepala mereka. Cepat sekali. Para iblis jadi ketakutan. Padahal Dewa Marduk tidak secepat itu. Boom! Terdengar suara keras. Kapak Aksira langsung membuka celah sedalam jurang di tanah Nixiabat yang sangat keras. Dalam sekejap, ratusan iblis sudah meledak jadi kabut darah. Padahal tidak terkena serangan langsung kapak Aksira. Asalkan jaraknya dari kapak Aksira tidak lebih dari 100 meter. Gelombang kejut yang mengerikan akan menghempaskan iblis tingkat 4 sampai tewas. Ini adalah serangan dari sebuah kekuatan murni. Tidak ada tambahan apa-apa.
Kekuatan ini lebih besar dari yang Devan bayangkan. Sialan, kenapa dia belum mati? Ketika Saguni dan Haiman melihat Devan, mereka hanya bisa menelan ludah. Untung saja mereka tidak menyentuh wanita Devan. Yang mereka serang Galvina. Harusnya tidak masalah bagi Devan, kan? Kabur. Para iblis sangat ketakutan. Segera melarikan diri ke segala penjuru. Mereka pikir Devan tidak bisa membunuh semua iblis meski dia sangat kuat. Tapi mereka mau kabur. Devan menatap tajam. Siapapun yang macam-macam dengan Devan akan mati. Sebelumnya, Devan hanya menganggap Nietzsche sebagai teman biasa. Mereka cuma bercinta sekali saja. Dan saat melihat Nietzsche mempertaruhkan nyawanya berlari memasuki magma untuk mengumpulkan batu hara untuk Devan, posisi Nietzsche di hati Devan jadi semakin tinggi. Whoosh! Kaki petir kembali diaktifkan. Dimanapun petir menyambar, disitulah serangan Devan. Para iblis tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Bum bum bum. Ledakan terdengar di Nixiabat. Banyak iblis yang berubah menjadi kabut darah dalam serangan mengerikan barusan. Kenapa orang ini begitu menakutkan? Dia harusnya sudah menghabiskan energinya setelah menyelam ke dalam magma begitu lama. Kenapa energinya masih belum habis? Bahkan dia masih bisa mengangkat kapak sebesar itu untuk bertarung. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Saat ini, iblis merasa sangat menyesal. Sayangnya, penyesalan tidak ada gunanya. Setiap iblis tetap hancur berkeping-keping dalam kondisi menyesal, ketakutan dan putus asa. INDOSI. Kemanapun kapak Aksira menyerang, nyawa melayang. Ini sama seperti dewa pembunuh. Hanya dalam beberapa menit, puluhan ribu iblis dibantai. Padahal, hanya ada kurang dari 1 juta iblis di Nixiabat. Meskipun setiap hari banyak iblis mati di Nixiabat, tapi yang Devan lakukan hanya dalam beberapa menit. Puluhan ribu iblis sudah mati. 99,9% yang datang ke Nixiabat adalah iblis. Namun saat ini, mereka merasa kalau Devan adalah iblis yang sebenarnya. Tujuan utamanya adalah membasmi semua iblis dalam radius 10 mil yang berpusat dari Nietzsche. Semua iblis yang diserang berubah menjadi kabut darah. Kabut darah pun langsung menguap karena panas terik. Selain ada banyak retakan mengerikan di tanah karena kapak Aksira, dalam radius 10 mil tidak ada seorang pun yang hidup kecuali Saguni, Haiman dan Galvina. Sesudah membunuh puluhan ribu iblis sekaligus, amarah di hati Devan akhirnya cukup mereda. Devan menancapkan kapak Aksira ke tanah langsung bergetar hebat dan menimbulkan suara gemuruh. Dia menepuk lembut kapak Aksira dengan tangannya, kapak Aksira langsung dimasukkan ke dalam tas harta karun. Sesudah melakukan itu, Devan menatap Nietzsche dan lihat kalau luka Nietzsche sudah pulih semuanya. Terlebih lagi, pakaiannya masih utuh, tatapan ganas Devan berangsur-angsur menghilang. Untungnya, para iblis itu belum melakukan apa-apa pada Nietzsche. Kalau Nietzsche benar-benar diperkosa, Devan tidak akan berhenti sampai di sini. Dia akan melenyapkan Nixiabat. Semua aturan akan seperti sebuah omong kosong belaka. Mata Devan langsung tertuju pada Galvina dan 2 iblis lainnya. Saat ini, Galvina terlihat sangat lemah. Kak, kita tidak melakukan apa-apa pada wanitamu. Haiman dan Saguni mundur selangkah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Tubuhnya pun gemetar. Di depan Devan, seorang iblis tingkat 5 sampai gemetar. Tapi, Devan mengabaikan Haiman dan Saguni. Devan malah bertanya pelan kepada Galvina, "Aku memintamu menjaga Nietzsche, apa kamu sudah melindungi dia?" Bersambung.
Bab 480. Iblis tingkat 5 meledakkan diri. Devan, maafkan aku sudah berusaha melakukan yang terbaik. Mata Galvina tampak suram. Auranya sudah tidak stabil lagi. Galvina terluka parah. Berarti kamu sudah melakukan tugasmu kan? Devan kembali bertanya. Aku cuma terlalu lemah, jawab Galvina dengan kesulitan. Devan menarik napas panjang. Devan percaya jawaban Galvina tidak dibuat-buat. Seandainya Galvina tidak melindungi Nica, pasti dua iblis tingkat tinggi itu tidak akan menyerang Galvina. Lagi pula, begitu tiga kekuatan besar di tempat ini tidak seimbang lagi, dua iblis tingkat 5 lainnya akan menyerang satu sama lain. Kalian mau mati dengan cara seperti apa? Devan memandang Haiman dan Saguni sambil bertanya dengan enteng. Keduanya cuma bisa menelan air liur mereka. Kak, mohon jangan bunuh kamu. Kita sekarang berada di Nixiabat. Walaupun utang iblis tidak akan bertambah karena membunuh kita, tapi kalau kamu membunuh banyak iblis, kamu akan menarik perhatian iblis-iblis lainnya. Saguni memberanikan diri berbicara. Meskipun mereka bertiga adalah iblis tingkat teratas di sini, tapi Nixiabat sudah ada sejak berapa lama? Pasti ada iblis yang tingkatnya lebih tinggi dari tingkat 5. Cuma mereka tidak menampakkan diri sama sekali. Tapi kalau Devan terus membuat kekacauan, sosok-sosok mengerikan itu bisa marah. Nanti kalau mereka marah, mau sekuat apapun Devan pasti mati. Tapi sesudah mendengar Saguni, wajah Devan masih sangat tenang. Dia melanjutkan, aku akan tanya kalian sekali lagi, kalian mau mati seperti apa? Pertanyaan Devan layaknya lonceng kematian. Kedua iblis itu gemetar setengah mati. Devan melangkah mendekat. Kedua iblis itu ketakutan sampai hampir berlutut di tanah. Sialan, kamu pikir bisa mengalahkan kita berdua? Saguni dan Haiman saling menatap satu sama lain. Keduanya adalah iblis tingkat 5. Itu berarti mereka bukan orang biasa. Meski Devan sangat kuat, kalau dia mau membunuh mereka berdua, Devan juga pasti akan terluka. Dan dengan kekuatan gabungan Haiman dan Saguni, meskipun mereka nanti kalah, mereka masih bisa meledakkan diri mereka sendiri. Kalau dua iblis tingkat 5 meledakkan diri, akibatnya akan sangat menakutkan. Dewa Marduk juga bisa mati. Devan tidak peduli omong kosong mereka. Dia bersiap untuk menyerang dan membunuh dua iblis itu. Bunuh dia. Kedua iblis tingkat 5 mengumpat marah, mengeluarkan senjata mereka, langsung menyerang Devan. Teknik Haiman. Tubuh raksasa Haiman mengeluarkan palu perang yang sangat besar. Udara seolah robek saat palu diayunkan. Bayangan pedang. Senjata Saguni adalah sebuah pedang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya, melesat ke arah Devan. Dua iblis tingkat 5 mudah saja melakukan semua ini. Tapi, Devan hanya sedikit memicingkan matanya. Dia menepuk ringan tas harta karun itu dengan tangannya. Kapak Aksira langsung keluar. Saat keduanya melihat ini, wajah mereka tiba-tiba suram. Sebelumnya, mereka melihat Devan menepuk kapak Aksira dan kapak Aksira langsung menghilang. Tapi mereka tidak tahu kalau kapak Aksira sebenarnya dimasukkan ke dalam tas penyimpanan Devan. Lagi pula, menurut mereka, semewah apapun tas penyimpanannya, mustahil bisa menampung kapak Aksira sebesar itu. Mereka mengira kapak Aksira menghilang dengan sendirinya. Tapi mereka kaget lihat Devan mengeluarkan kapak Aksira. Apa Devan punya ruang penyimpanan peralatan yang sangat besar? Mana mungkin? Bukankah alat penyimpanan terbesar di Athenos hanya berukuran beberapa ratus meter kubik?
100 meter kubik saja tidak dapat menampung kapak Aksira ini. Kalau mau menampung kapak Aksira, kira-kira butuh kapasitas ribuan kubik, bahkan sampai puluhan ribu meter kubik. Apa tas harta karun Devan sebesar 10.000 meter kubik? Apa itu benar-benar alat penyimpanan? Muncul dua ledakan keras. Saat berikutnya, darah Haiman dan Saguni muncrat dari mulutnya. Devan sama sekali tidak mengayunkan kapak Aksira. Saat kapak Aksira hampir menghantam mereka berdua, mereka sangat terkejut sampai muntah darah. Devan mengambil kembali kapak Aksira. Melihat mereka berdua yang tiba-tiba terluka parah, mata mereka langsung menatap dingin. Ledakan dirimu. Lagi pula, orang itu tidak akan membiarkan kita pergi, kata Saguni. Baiklah, mata Haiman menatap marah. Daripada dibunuh Devan, lebih baik bunuh diri. Kini, Devan hanya berjarak beberapa puluh meter saja dari mereka berdua. Pada jarak sedekat itu, Devan masih mampu menahan penghancuran diri dua iblis tingkat 5. Dia tidak akan mati, tapi kulitnya akan terbakar. Meski Devan bisa menghindar karena gerakannya sangat cepat, tapi Nica dan Galvina tetap akan mati. Meski Devan berusaha menyelamatkan mereka, Devan hanya bisa menyelamatkan satu. Dua iblis tingkat 5 akan meledakkan diri saat ini juga. Iblis tingkat 5 sangat kuat dan bisa meledakkan dirinya dengan sangat cepat. Ketika mereka ingin meledakkan diri, pada dasarnya tidak akan ada yang bisa menggagalkan mereka. Boom, boom. Dua awan jamur muncul di langit Nixiabat. Gelombang energi yang menakutkan segera menyelimuti sampai radius beberapa kilometer. Di bawah guncangan energi yang begitu dahsyat, tidak akan ada makhluk yang bisa bertahan. Para iblis melihat bola api yang menakutkan dari kejauhan. Meski jaraknya 10 km, mereka tetap bisa merasakan dampak energi yang sangat kuat. Mereka yang kuat sangat terkejut sampai memuntahkan darah dan terpental ke belakang. Yang lemah terhempat dan langsung jadi kabut darah seketika itu juga. Ini adalah kekuatan meledakkan diri dari dua iblis tingkat 5. Saat asap dan debu mereda, meski Nixiabat terkenal sangat kokoh, tapi tetap muncul lubang besar dengan diameter sampai beberapa ratus meter. Bahkan magma pun menguap karena energi begitu besar. Semua iblis cuma bisa menelan ludah. Meskipun di Nixiabat ada banyak iblis yang memilih untuk meledakkan diri ketika mereka berada dalam situasi terpojok. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat ledakan yang sebesar ini. Para iblis itu memandang dengan seksama ke arah Devan. Tidak tahu apa Devan masih hidup. Tapi kalau masih bisa selamat dari penghancuran diri dua iblis tingkat 5, bukankah Devan terlalu mengerikan? Akhirnya asap perlahan pudar. Lingkungan tempat kejadian terungkap. Yang terlihat pertama kali adalah kapak besar. Tapi ketika menghadapi ledakan dari dua iblis tingkat 5, meski Devan bisa selamat, Nica dan Galvina tidak akan mungkin selamat. Bahkan dampak sekecil apapun sudah cukup untuk melenyapkan Nica dan Galvina. Maka dari itu, Devan mengeluarkan kapak Aksira lagi, menggunakan kepala besar kapak Aksira untuk menahan gelombang ledakan. Sebenarnya gagang kapak itu saja sudah cukup untuk menahan gelombang untuk mereka bertiga. Maka dari itu kapak Aksira ini jelas merupakan senjata luar biasa. Setelah menghadapi penghancuran diri dua iblis tingkat 5, tidak ada kerusakan sama sekali. Tentu saja ledakan yang diterima masih sangat kuat. Kalau tidak ditahan, gelombang ledakan yang menakutkan akan menghempaskan kapak Aksira. Saat itu, Galvina dan Nica akan berada dalam bahaya. Saat gelombang energi datang, Devan sudah menahan kapak Aksira dengan kedua tangannya. Jadi kapak Aksira tidak bergerak sama sekali.
Dan sesudah gelombang ledakan berhasil diblokir oleh kapak Aksira, Nica dan Galvina selamat. Mereka bertiga utuh. Semua orang kaget. Barusan adalah dua iblis tingkat 5 yang meledakkan diri mereka. Anehnya, bisa ditahan dengan sangat mudah. Bersambung.